الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي واستطيعوا بجمالك فكفي الحسن تفرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله أما kurang keras amma wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal yang kita muliakan para alimil ulama, para kiai, para habaib, guru-guru kita doakan mudah-mudahan seluruhnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan setiap langkahnya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin.
Juga yang kita hormati, yang kita sayangi dan yang kita cintai bersama, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nur Lailah beserta suaminya dan anak-anak keturunannya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, nikmat panjang umur. Juga yang kita hormati Ketua DKM yang baru, bukan istri baru ya, orangnya mana? Ketua DKM baru, ntar istrinya baru, jangan. Bapak Dwi Hartoyo beserta wakil dan jajaran staf pengurusnya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Juga yang saya hormati Bapak Saimin, orang yang paling ganteng segeria. Mudah-mudahan umurnya panjang, amin. Sehat badannya, amin. Lancar rezekinya, amin. Ini Pak Saimin, ini di pojok, istrinya itu, tuh. Ya, istrinya ini. Juga yang saya muliakan, yang saya cintai, Abi Husin beserta istrinya. Juga yang saya hormati, Bapak Waito dan Bapak Toto dari Nuansa Mekarsari. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, nikmat panjang umur. Juga yang saya muliakan, yang kita hormati, Ketua Majelis Taklim Baitur Rahman Mama Dea beserta suaminya dan seluruh jajaran staf pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman. Mudah-mudahan umurnya panjang, amin. Sehat. Juga yang saya muliakan, yang saya cintai, dan yang kita cintai bersama, Umi Uum, Umi Nabila, Ibu Ros, dan seluruh pengurus Majelis Taklim dan seluruh jamaah yang hadir, yang jauh-jauh nih saya doain mudah-mudahan utangnya pada lunas. Amin. Utang mulu sih. Ya. Ibu-ibu mah ngutang, tinggal bapaknya yang puyeng. Ya. Saya doakan mudah-mudahan pulang dari sini sakitnya pada hilang. Mudah-mudahan sakitnya pada hilang. Sendalnya jangan hilang. Iya. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal. Amin. Ya Robbal. Amin.
Nabi Muhammad itu Bu, dengeran nggak? Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada orang yang mencintainya. Jadi kalau ada orang yang diundang Nabi tidak datang, sengaja nggak datang, umpama ada di rumah diundang, umpama nggak datang, acara Nabi ya, acara apa? Acara apa? Maulid Nabi. Iya. Bagaimana mungkin Rasulullah akan cinta kepada kita sementara kita nggak cinta kepadanya, kecuali kita nih punya acara. Ya, ya Bu. Ya. Ini saya salut nih sama ibu-ibu yang jauh-jauh nih. Luar biasa. Sampai nyewa mobil, patungan. Iya kan? Iya, patungan 20.000 yang nggak punya duit minta ditalangin dulu. Iya. Sampai lupa nggak bayar talangan. Talangin saya, maulid yang dulu lu belum bayar. Bu, kita nih malu sama Siti Khadijah. Kan pada saat Siti Khadijah wafat, sebelum wafat, kan Siti Khadijah gelisah. Siti Khadijah hatinya gelisah pada saat beliau mau wafat. Tapi Rasulullah memberikan ketenangan kepada Siti Khadijah. Apa kata Nabi? Tenang saja, wahai istriku. Begitu kalau manggil istri itu, ya. Tenang saja, wahai istriku. Enggak, wati, gitu, ya kan? Iya, kita kadang-kadang nih kurang lembut sama istrinya, ya. Ya, Abi Husen ya. Istrinya lagi di atas, gitu. Sayang, begitu yang bagus ya. Sayangku, cintaku, gitu. Ya kan? Boro-boro. Gitu. Jadi Rasulullah itu menghibur Siti Khadijah. Jangan khawatir, wahai istriku. Allah sudah menyiapkan kain kafanmu dibawa oleh malaikat Jibril buat Siti Khadijah. Kok sampai begitunya Siti Khadijah dapat keistimewaan? Bu, kita nih malu sama Siti Khadijah. Siti Khadijah siapa? Istrinya Nabi. Malu sama istrinya Nabi. Ingat nggak dulu saya pernah cerita Nabi Muhammad kepalanya pernah diletakkan di pahanya siapa? Siti Khadijah. Ya Bu? Bu? Ini sengaja diulang nih, kadang-kadang memori orang tua suka lemot kadang-kadang. Cuman duit yang nggak lemot. Iya. Minta duit. Asal kita suaminya minjem duit, dicatat sama dia. Bener-bener itu gini. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Kita jajanin bakso istri, aman. Kita beliin mie ayam istri, aman. Kita ngajak jalan-jalan istri pakai duit kita, aman. Giliran kita pinjem pakai duit istri, dicatat. Mie ayam, bakso, jalan-jalan, uang bensin. Ntar gajian aja, itu dikirim, shoot aja. Kan? Itu luar biasa tuh. Istri siapa tuh? Aduh, bener-bener dah. Siti Khadijah pada saat Rasulullah pulang berdakwah,
dalam keadaan letih, dalam keadaan capek. Apa kata Siti Khadijah? Wahai suamiku, dipanggil oleh Siti Khadijah, kemari. Diletakkan kepalanya Nabi di pahanya Siti Khadijah. Terus diapain, Bu? Bu, diusap-usap, dibelai-belai. Kita enggak. Suami diletakkan di kepala kita, dijenggut-jenggut. Lu suami goblok. Gak bisa cari duit. Gitu. Disayang-sayang, diusap-usap. Ini memorinya dibuka lagi sama saya nih. Ibu tahu nggak? Ibu patungan nyewa motor, apa patungan nyewa mobil, dibeliin bensin untuk Maulid Nabi. Setiap tetes bensin itu akan dihisap oleh Allah sebagai saksi nanti di akhirat, ditimbang oleh Allah. Setiap putaran ban itu akan dihisap, akan ditimbang oleh Allah. Sampai mobil angkotnya ditimbang. Iya, itu sebagai saksi di akhirat. Apa yang nggak ditimbang untuk Nabi? Sampai nyawa kita pun ditimbang sebagai amal baik kita. Siti Khadijah, Rasul diletakkan kepalanya di pahanya Siti Khadijah, netes air matanya tuh cus jatuh kepada pipinya Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Khadijah, kamu sedih? Iya. Bukan sedih, kata Khadijah, bukan sedih. Kamu sedih? Tidak ya Rasul. Kamu menyesal nikah dengan saya? Tidak ya Rasul. Apa harta kamu habis dipakai saya untuk berdakwah? Terus kamu menyesal? Tidak ya Rasul. Dulu kamu kaya, setelah menikah dengan saya jadi miskin. Apa kamu menyesal? Tidak ya Rasul. Saya rela harta saya habis untuk agama. Saya rela uang saya habis untuk agama. Saya nggak peduli harta saya, uang saya habis untuk kepentingan agama. Terus kenapa kamu menangis ya Rasul? Coba bini kita, emang ada yang begitu? Saya rela emas saya digadaikan. Saya rela cincin saya dijual. Saya rela anting saya dijual. Boro-boro yang ada dicatat. Ada yang begitu ada? Ntar gantiin ya, awas. Gantiin. Mau beli baju lebaran kagak punya duit. Istrinya megang apa namanya? Cincin. Terus gelang. Suaminya THR belum tuh turun. Dijual. Tapi sambil ngancam, awas tuh kalau gajian. Jangan sampai lupa, awas tuh. Gantiin tuh, ngumpulin lama nih. Duit belanja ngumpulin 1000. Ya kan? Ya. Ini kadang-kadang perempuan, maaf nih, kadang-kadang suka nggak jujur sama suaminya. Dikasih uang belanja 50.000, pulang ke rumah suaminya negor. Gimana tadi duit pas? Boro-boro pas. Saya nombokin, padahal mah ada sisa 2.000. Emang dasar, ya kan? Giliran suami aja ada kembalian 2.000 dipaksa. 2.000 ini. Gitu. Ya Bu. Ya Rasul, wahai suamiku, aku sedih nih, kata Siti Khadijah. Bukan karena hartaku habis untuk perjuangan agama, bukan karena uangku habis untuk perjuangan agama, tapi aku sedih ya Rasul, kalau nanti aku wafat, kalau nanti aku meninggal lebih dulu, siapa yang akan bantu kamu ya Rasul? Siapa yang akan bantu kamu? Habis hartanya Siti Khadijah, dipakai buat perjuangan agama. Terus Siti Khadijah bilang begini sama Nabi, ya Rasul, seandainya nanti saya wafat lebih dulu, saya meninggal lebih dulu, dan engkau masih membutuhkan bantuan saya, maka galilah lubang kuburku, jadikan tulang-tulangku untuk engkau jadikan jembatan menyeberangi lautan. Begitu yang dikatakan Siti Khadijah. Ada yang sampai begitu, Papa, nanti kalau saya mati, gali aja lubang kubur saya. Nggak laku. Ya kan? Terus Siti Khadijah kan jasadnya masih utuh. Itu sampai segitunya. Siti Khadijah itu bukan cuman harta. Siti Khadijah itu bukan cuman uang. Siti Khadijah itu jiwa dan raganya diserahkan untuk agama, untuk perjuangan baginda Rasul dalam berdakwah.
Maka pantas kalau Siti Khadijah kain kafannya udah disiapin, dibawain langsung oleh malaikat Jibril. Ini enggak, kita kain kafan ngutang sama amil. Ada yang begitu ada? Hah, ada? Ya, tutup papannya ngutang, kain kafannya ngutang. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, makanya kalau ada patungan, Bu, patungan, kan suka ada patungan tuh maulid. Berapa, Bu? Ada yang 40.000, ada yang berapa, Bu? 50.000. Ya, ada juga yang nggak patungan. Udah nggak patungan, bawahnya banyak lagi. Ya, pokoknya presentasinya tuh. Ya kan, nggak patungan, kuenya banyak banget di tas. Ya. Kalau kita keluarkan harta, nih perhatikan nih, 50.000 untuk kepentingan Nabi, itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Nabi untuk kita. Ya Bu ya, belum ada apa-apanya. Ini kadang-kadang patungan 50.000, mulutnya monyong. 50.000, alamat, patungan maulid 50.000. Giliran beli baju, ya Bu Ros, giliran beli baju apa nih? 100.000. Mana jahitannya pada lepas, kancingnya pada copot. Tuh. Padahal 100.000 itu mahal, tapi untuk kepentingan agama, kadang-kadang kita ngomong maulid aja pakai patungan. Padahal Rasulullah memperjuangkan kita dengan tetesan darah dan air mata. Bu, Bu, nih coba dengerin Bu. Udah pada makan belum? Sama sama gua. Bu, Ibu nih, bener saya bukan janjiin, bukan. Demi Allah. Kalau Ibu, ini kan yang jauh-jauh sering datang nih. Ada Mama Mila ada kan ya? Yang dari sini ke sono, yang ke sono ke sini, yang nagrak ke sini, yang sini ke nagrak. Bu, itu nanti setiap langkah kita itu akan dihisab. Ini telapak kaki kita nih akan menjadi saksi di akhirat. Termasuk baju yang Ibu pakai nih. Bu, walaupun belum lunas barangkali kreditannya, ini akan menjadi saksi. Tuhan, saya adalah baju yang pernah dipakai acara maulid. Tuhan, saya adalah jam yang pernah diajak ikut maulid. Itu semuanya akan menjadi saksi. Semua yang kita pakai untuk acara maulid, semuanya akan menjadi saksi. Mulai dari sendal akan dihisap. Bu. Itu kancing baju Ibu, satu kancing akan dihisap menjadi saksi bahwa dia hadir di acara maulid. Satu kancing. Bayangin coba tuh. Bu. Makanya bajunya kancingnya banyakin. Ya. Itu jadi saksi ntar di akhirat. Order này order Saya minta itu tisu. Maaf. Nih Bu, perjuangan Nabi. Dulu pernah saya ceritain, kan Siti Aisyah kan lagi tidur ya Bu. Ibu kalau tidur dempet nggak sama suami?
Hah? Harus dempet, saya aja dempet mulu sama istri. Dipeluk, ya, itu dapat pahala. Bu, meluk istri itu dapat pahala. Ya, termasuk nyium keningnya nih. Nih apa nih? Nih. Bu, nih apa nih? Kening. Istri saya kalau mau tidur saya nyium kening dulu tuh. Ya, nyium kening. Itu kan kata Nabi, kalau mencium kening istri itu pahalanya sama seperti mencium Hajarul Aswad. Nah, kalau ibu cium tangan suami itu dosa-dosanya berguguran. Makanya ibu sering cium tangan suami, dosanya berguguran. Tiap hari ciumin aja tangan suami. Gue banyak dosa nih, gue cium tangan lo, gitu. Suami juga begitu, sini, gue banyak dosa nih, gue pengen cium kening, cium aja, jangan dicopot-copot, ya kan? Kalau mau tidur nih, jidat istri, gini aja gitu, jangan dilepas, gitu. Benar itu. Bu. Ini pahala yang paling mudah, ini pahala yang paling gampang. Itu sunnah, disunahkan oleh Nabi. Seorang suami mencium keningnya istri, itu pahalanya sama seperti mencium Hajarul Aswad. Ada yang udah pernah ke Makkah belum? Terus belum nyium Hajarul Aswad? Gak usah jauh-jauh, potek aja pala bininya. Ya potek di plak sini, jidat lu sini, cium. Gitu. Habis itu tempelin nama duit 100-an, cepok aja udah. Ya kan? Begitu caranya. Awas ada kardus lewat tuh. Ya, berapa aja juga nggak apa-apa. Yang nggak punya duit naruh aja tangannya doang. Tapi jangan diambil. Nggak punya duit, tangannya aja masukin. Tapi jangan diambil dalamannya. Gitu. Pilih Bu, pilih yang paling kecil. Ya. Yang gede mah sayang. Ntar buat lebaran. Iya. Yang kecil-kecil aja, yang penting ikhlas. Ya, usahanya mah jangan, masa usahanya pahalanya udah banyak. Ya. Dah. Nah, waktu Aisyah tidur bersama Nabi, kan Aisyah itu melihat Nabi Muhammad nggak ada di tempat tidurnya. Bukan di tempat tidur, artinya di tempat alasnya Nabi tidur lah. Nabi tidur di atas pelepah daun kurma itu. Nah, pada saat itu Aisyah tidak menemukan baginda Rasul ada di sampingnya. Bu, ibu pernah satu ketika tengah malam ngelihat suami nggak ada di samping ibu? Pernah nggak tengah malam? Pernah. Begitu dicariin, ketemu lagi di pos lagi main gaple. Kan? Umpama ini mah contoh ya. Tapi baginda Rasul enggak. Begitu dicari oleh Aisyah, baginda Rasul enggak ada di sampingnya. Tahu-tahu baginda Rasul lagi sholat di masjid. Ditungguin sama Aisyah. Ibu pernah nungguin suaminya sholat? Bu, suami ibu lagi tahajud, terus ibu nungguin di sampingnya, pernah? Boro-boro. Ya, orang lagi nyuci baju suaminya ada duitnya aja nggak ngomong-ngomong, lagi nyuci ketemu duit di gocapan kagak ngomong, suaminya tahu, negor, ngeliat duitnya tadi di kantong, kok ada yang penuh, udah dikeluarin nggak ada duitnya. Tuh perempuan tuh kadang-kadang begitu, ya, giliran duitnya aja hilang, minta diganti nama suaminya. Aduh, perempuan. Salah mulu ya perempuan ya. Bu, itu begitu Rasulullah nggak ada di tempat, ternyata Rasulullah lagi sholat. Nih, lihat ke depan, Bu. Pada saat itu Rasulullah sholat sunnah berapa rakaat, Bu? Rasulullah waktu dicariin sama Aisyah ada di masjid sholat, tuh Rasulullah lagi sholat sunnah tuh,
Berapa rakaat sholatnya Nabi? Itu ditungguin sama Aisyah. Berapa rakaat Nabi sholat? Berapa rakaat Nabi sholat? 1000 rakaat. Ibu terawih aja 23 rakaat, 8 rakaat pulang. Iya kan? Baru 8 rakaat pulang. Kok udah pulang? Iya, gue lagi ngenak badan. Besok dah full kali. Besok kagak full. Kagak terawih malah. Ya kan? Itu baginda Rasul waktu sedang sholat, itu kan ditanya oleh Aisyah begitu selesai sholat. Ya Rasul, kata Aisyah, sebegitu banyaknya engkau sholat. Apa aja baginda Nabi? Itu Nabi sholat 1000 rakaat bukan untuk Nabi. Nabi sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat untuk umatnya. Ya kita nggak bisa ngukur kemampuan Nabi dengan kemampuan kita. Mungkin kalau kita nggak mampu 1000 rakaat, tapi kalau Nabi mampu, orang Isra Mi'raj aja mampu dengan izin Allah. Apalagi cuma sholat 1000 rakaat. Mudah bagi Allah untuk menjadikan kekasihnya untuk melakukan ibadah sebanyak itu. Apa aja baginda Rasul? Aisyah, saya sholat sebanyak 1000 rakaat nih bukan untuk saya, tapi untuk umat saya. Bagaimana supaya umat saya satu aja, jangan sampai ada yang masuk neraka. Kita nih yang dibelain sama Nabi. Ya, yang dibelain sama Nabi. Nabi sampai sholat 1000 rakaat supaya dosa kita diampuni. Supaya tidak ada umatnya satu saja masuk ke dalam api neraka. Kira-kira dibela nggak antara sama Nabi di akhirat? Dibela nggak sama Nabi di akhirat? Makanya nih ibu nih orang beruntung nih. Jauh tapi mau beruntung. Jauh tapi mau biarin hidup kita susah. Nggak apa-apa, utang kita banyak belum dibayar juga. Biarin, yang penting kita cinta dulu sama Nabi. Ya, Umi ya. Udah enak dah kalau acara Maulid Nabi. Makanannya banyak, ntar pulang bawa berkat atu-atu. Ya kan? Ada yang dapat 2. Iya. Apalagi ustazahnya banyak deh, Mbak. Ya ustazah kan yang ngasih ilmu, kudu banyakan. Ya. Ya, Bu. Nih. Ini namanya apa nih? Nih Putri Ayun, nih Putri Ayun nih. Ini kita dengan nyumbang ini sama saja kita memuliakan baginda Rasul dengan menghadirkan makanan-makanan yang enak, ya Bu, kue-kue yang enak dengan kecintaan kita kepada Nabi, bawa makanan yang enak, buah-buahan yang enak. Ini juga nanti akan menjadi saksi di akhirat. Bu, ini makanan yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah dengan makanan-makanan dari surga. Ditukar sama Allah. Nyumbang lontong, ditukar makanan dari surga. Nyumbang jeruk, ditukar oleh Allah. Buah-buahan dari surga. Apalagi nyumbang lemper, ditukar sama Allah lemper dari surga. Emang di surga ada lemper, Ustaz? Ada kali lah. Ya, apa aja ada kali, ketoprak barangkali ada di sana. Ada. Ya kan? Bu. Nih saya kasih tahu. Kan kalau di dunia ini pohon mangga, nih di depan ada pohon jambu bol tuh belum berbuah ya. Karena kalau berbuah aja yang punya belum nyobain, tetangga mau udah ngabisin. Udah langganan di mana-mana juga begitu. Siapa yang nanam, siapa yang ngabisin. Makanya saya kalau nanam pohon saya niatin, ya Allah, ini saya niat nanam pohon untuk ibadah. Siapa aja yang ngambil tanpa izin halal. Boleh siapa. Sampai pohonnya mau dicabut, cabut aja udah. Nggak apa-apa udah resiko. Ini kadang-kadang kita ngomel. Orang nanamnya di pinggir jalan lewatin got. Halal. Jangankan itu, kita nanam di dalam serambi rumah kita, di dalam serambi rumah kita. Di tanah serambi rumah kita, tapi kalau batangnya ke jalan, ada buahnya, itu halal. Nggak haram, halal. Yang menjulur ke jalan tuh halal, boleh. Cuman ada etika, izin, tapi halal. Tapi kalau nggak izin,
nggak ada etika. Tapi halal, halal, cuman nggak ada etika. Terus yang punya pohon jangan nyumpahin. Biar gue sumpahin masuk neraka jahanam yang paling dalam. Cuman gara-gara jambu bol, cuman gara-gara mangga, ya. Itu satu buah diganti oleh Allah buah dari surga. Nih, Bu, begini, Bu. Nih di dunia nih, di dunia pohon yang ada di dunia, Bu, pohon yang ada di dunia kan akarnya di bawah. Terus dia naik ke atas sampai ke pucuknya, ya kan? Yang mangga, berbuah mangga, belum pernah Allah salah bikin tanaman, belum pernah. Cabai buah durian, nggak ada. Atau durian tumbuhnya biji cabai, nggak ada. Allah nggak pernah salah tanam, ya kan? Itu kalau di dunia itu pohon akarnya di bawah, batangnya naik ke atas sampai ke pucuknya, tumbuhlah buah-buahan. Begitu dipetik, ces, habis. Dipetik, ces, habis. Itu di dunia kita harus manjat, kita harus ngerogoh pakai gala. Tapi di surga enggak. Di surga itu pohon akarnya di atas, batangnya sampai pucuknya menjulur ke bawah. Setiap kali dipetik, nih kita metik buah anggur, dipetik, cot, tumbuh lagi, toewewew. Petik buah jeruk, cot, langsung keluar lagi, toewewew. Apalagi? Buah apa lagi? Ayo, buah apa lagi? Jambu kita petik, cot, tumbuh lagi, toewew. Setiap kali dipetik, cet, dus, tumbuh terus. Sama perempuan, setiap kali dipakai perawan lagi, dipakai perawan lagi. Ini saya bukan ngomong jorok, emang begitulah sorga. Namanya juga orang berenang aja di kolam susu. Belum pernah kan kita berenang di mana-mana, kolamnya kolam susu, belum pernah kan? Makanya Kus Plus tuh ngarang lagu tuh, ya kan? Yang kolam susu itu lagunya kayak gimana tuh? Abi Husan biasanya hafal tuh, ya kan? Iya tuh, hafal ibu tuh, ya kan? Itulah enaknya di sorga, Bu. Itulah enaknya di surga. Nggak ada pipis, nggak ada BAB, nggak ada. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, semua jadi keringat. Dan keringatnya itu wangi, nggak kayak waktu di dunia. Bau ketek, ya kan? Bau apa lagi? Bau belek. Bau apa lagi? Bau iler. Di surga mah enggak, serba enak, Bu. Makanya orang kalau cinta kepada Nabi, seneng dengan acara Nabi, gampang masuk surganya, ditandain sama Nabi. Teofi hadir di acara Maulid, ada catatannya tuh, ada. Mami Sulia, ada catatannya tuh. Dulu pernah hadir Maulid di Musola Baitur Rahman, iya. Naik angkot, patungan, itu. Bu, itu apapun yang kita lakukan untuk Nabi, semua akan menjadi saksi di hadapan Nabi dan Allah itu di akhirat. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir kalau sama Nabi, nggak usah pakai hitung-hitungan, ya. Kalau ada acara Maulid Nabi, jangan pakai hitung-hitungan. Kalau ada acara, kita nggak punya acara, ya datang, ya. Ya, Bu. Ini nanti makanan-makanan kayak lontong juga nanti akan menjadi saksi, ditukar. Jangan dikira kita nyumbang lontongnya habis dibawain nama ustazah, enggak. Lontong terus buah-buahnya habis dibawain nama Umi Nabila, enggak. Tetap nanti dia ada lagi di sorga, ada lagi di akhirat. Ibu mau banyak makanan di sorga?
banyak nyumbang kalau acara maulid. Benar, itu benar. Terus kalau kita bawain, boleh nggak? Atau boleh. Masukin di tas boleh? Boleh. Ngumpetin? Boleh. Halal. Ya, ngumpetin aja halal, boleh. Justru, Bu. Ini apa namanya nih? Ya. Jadi setiap makanan yang kita makan, itu satu cuilnya, dia akan beristighfar kepada Allah. Apa aja tuh yang dimakan? Satu cuilnya itu. Kalau nasi ya satu butir nasi. Kalau gandum, ya satu butir gandum. Satu butir gandum, satu butir nasi, satu cuil makanan, setetes air yang diminum, yang disedekahkan buat acara maulid atau acara sedekah apa saja, itu mereka semuanya akan beristighfar atas izin Allah, supaya dosa orang yang nyumbang makanan, dosa orang yang nyumbang minuman, dosa-dosanya diampuni, kesalahannya diampuni. Makanya Nabi pernah bilang begini, Bu, kata Nabi, bersedekahlah walau hanya satu butir korma. Bersedekahlah walau hanya satu butir korma. Karena sesungguhnya sedekahmu itu walaupun hanya satu butir korma akan membebaskan kamu dari siksa api neraka. Amin. Apa contohnya? Nih lihat sebagai penutup. Udah jam 11 lewat 15 menit soalnya. Ya. Ibu lapar kan? Iya, sama saya. Nih, dulu itu Aisyah pernah didatangi oleh seorang ibu yang punya anak yatim 2. Pernah diceritain sama saya, ntar takutnya lupa kan. Nah, Aisyah itu punya korma 3 butir. Yang satu dikasih ibunya, yang 2 dikasih kedua anaknya. Lihat nih, lihat, Bu. Yang di tangan anaknya nih dimakan oleh kedua anaknya, satu korma. Giliran ibunya mau makan, megang buah korma nih, baru mau makan, itu anaknya dua-duanya ngelongok gitu. Ibunya dilongok sama anaknya nih. Rupanya anaknya masih lapar. Padahal ibunya lah, itu satu butir korma dibelah sama ibunya. Separuh buat anaknya yang satu, separuh buat anaknya yang 2. Maksudnya anaknya yang ada 2 ini satu-satu dibelah. Satu korma dibelah jadi 2. Itu Aisyah ngelihat begitu, Bu, terharu dengan ibu itu. Kagum dengan ibu itu. Lalu mengadu kepada baginda Rasul. Ya Rasul, saya kagum sama ibu itu. Emangnya kenapa? Iya, dia cuma punya korma 1 butir. Terus kedua anaknya masih lapar. Terus 1 butir korma itu dibelah menjadi 2. Terus diberikan kepada anak-anaknya. Terus ya si ibu itu nahan lapar. Apa kata baginda Rasul? Jadi pada saat ibu itu sedang memberikan 1 butir korma dibelah 2 untuk anaknya, wahyu turun melalui perantaraan malaikat Jibril. Apa kata baginda Rasul? Jawab Rasul begini, ya Aisyah, sesungguhnya dosa ibu itu sudah diampuni oleh Allah. Padahal cuman ngasih 1 butir korma dibelah menjadi 2. Dosa ibu itu, kata Nabi, sudah diampuni oleh Allah dan dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Apalagi kalau seumpama nih, kita nyumbangnya banyak, 1 piring. Itu 1 butir korma aja dijamin masuk surga. Ya Bu ya. Jadi Ibu kalau pengen masuk surga, banyaklah nyumbang makanan, nyumbang jeruk, ya. Ya Bu, yang nggak ada apa nih, anggur ya. Ya, perasaan dari dulu anggur nggak pernah ada. Ini setiap maulid jarang ada ya. Kayaknya nggak ada yang jual di pasar ya. Iya. Dari dulu, dari pertama kali ngisi maulid, saya belum pernah ngeliat anggur di sini. Adanya jeruk. Mungkin tukang anggurnya pulang kampung kali ya. Pas acara di Baitur Rahman, tukang anggur pulang kampung. Iya Pak Dwi Harto emang bener ini. Ya, barangkali gitu. Atau pas kita mau beli anggurnya udah habis. Gitu.
Sekali-kali ada anggur gitu ya. Ya Bu, bukan kode ini mah ngasih tahu. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya di barokati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.